adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Susan di IMPA Minggu tanggal 5 September 2021. Adik-adik sudah siap dong ikut IMPA pagi hari ini? Baik, kalau adik-adik sudah siap, Kak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau semboyan pelkat. Ya, siap? Semboyan pelkat. Bersaksi, peduli, kreatif. Masih tetap berdiri adik-adik? Nah, kita akan mulai ibadah kita. Namun kita akan menyanyi dulu Mars Pelkat PA. Sikapnya yang sempurna ya kalau nyanyi Mars Pelkat PA. Yuk kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan bersaat teduh sebentar, baru kita akan mulai ibadah kita. Kita bersaat teduh dari sekarang. Saat teduhnya selesai. Adik-adik, kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 25. Adik-adik masih ingat nggak lagunya sama gerakannya? Kita mau nyanyinya pakai gerakannya adik-adik. Mari kita bergembira. Nanti nyanyinya 2 kali ya. Jangan lupa pakai gerakan. Ayo semangat. Ini semua bersukacita ya, karena kita akan IMPA pagi hari ini. Baik adik-adik, pasti tetap berdiri, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus
sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan semangat untuk mengikuti IPA pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati IPA kami dari awal tadi kami mulai sampai pada akhirnya nanti tanpa kurang suatu apapun, dan kami menyerahkan IPA kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 50 ayat 7. Sekali lagi, Mazmur 50 ayat 7. Kita bermazmur. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi. Terhadap kamu akulah Allah, Allahmu. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku, bait 1. Kitab suci dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dulu pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kalau adik-adik di rumah sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menyertai kami di dalam IPA pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyiapkan Alkitab kami untuk kami baca. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk membuat kami menjadi mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami baca dan juga yang akan kami mengerti lewat cerita dari Kakak Laya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Adik-adik kakak ajak berdiri. Bacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibacakan oleh Kak Sari. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.
Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Tentu saja, pasti sehat dong. Buktinya adik-adik ikut IPA kan pagi hari ini. Adik-adik masih tetap menjalankan protokol kesehatan kan? Sekarang udah 6M loh. Apa saja, masih ingat nggak? Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak, dan juga membatasi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Nah, yang keenam nih, apa? Menghindari makan bersama di luar. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa. Ya, tetap jaga ya adik-adik, biar kita semua segera dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, biar kita bisa ke sekolah lagi, bisa impa bareng-bareng lagi di gereja. Ya? Oke. Adik-adik, kakak hari ini mau cerita ada seorang bapak. Bapak ini punya papa namanya Zakaria. Lalu mamanya namanya Elizabeth. Siapa nama papanya? Zakaria. Nama mamanya siapa? Ya, Elizabeth. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini dulu sebelum anaknya lahir itu mereka pengen banget punya anak. Tapi sampai mereka sudah jadi oma dan opa, mereka belum juga punya anak. Sampai suatu hari ada malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth bahwa mereka akan punya anak. Tapi ini adik-adik, Bapak Zakaria ini gak percaya akan pesan Tuhan yang dibawa malaikat tadi. Bapak Zakaria bilang begini, mana mungkin, kita kan sudah tua, mana mungkin kita bisa punya anak di umur yang sudah tua ini. Bapak Zakaria tidak percaya akan pesan Tuhan. Nah, akibatnya adik-adik tahu, Bapak Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir. Nah, adik-adik, jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan ya. Nah, ketika anaknya lahir, anak ini dirawat, diasuh, dijaga, ia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Dan sampai ia dewasa sekarang, pekerjaannya adalah membaptis orang-orang berdosa. Pekerjaannya mengajak banyak orang untuk bertobat, untuk menjadi baik, untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak ini sangat hebat. Bapak ini mengajarkan yang baik. Sampai suatu hari ini orang-orang Yahudi mengirim imam-imam dan orang Lewi untuk datang kepada Bapak ini. Untuk apa ya? Ya, imam dan orang-orang Lewi ini disuruh tanya kepada Bapak ini. Hei, kamu itu nabi ya?
Lalu jawab bapak itu, bukan. Lalu imam dan orang-orang Lewi itu tanya lagi, kalau gitu kamu Mesias? Bapak itu menjawab lagi, bukan. Lalu kamu itu siapa? Nabi bukan, Mesias bukan. Bapak itu menjawab, akulah suara yang berseru-seru untuk menyiapkan jalan kepada Mesias. Adik-adik tahu Mesias itu siapa? Ya, benar. Yang menjawab Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar jawabannya. Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Jadi, Bapak ini setiap hari membaptis orang, mengajak orang untuk bertobat dari semua dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, dengan menyiapkan jalan untuk datangnya si Mesias, datangnya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Adik-adik, Bapak ini pekerjaannya baik ya, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik dan kakak juga mau tidak menceritakan kebaikan Tuhan Yesus? Mau dong. Kita mau seperti Bapak ini, mau menjadi saksi, mau bersaksi di dalam hidup kita sehari-hari. Kak, memang kita anak PA bisa bersaksi, bisa memberikan kesaksian. Bisa dong. Walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Caranya nggak usah yang susah-susah, seperti pendeta berkhotbah atau membaca firman Tuhan di mana-mana. Dari perbuatan adik-adik yang baik, itu artinya adik-adik sudah menjadi saksi Kristus. Rajin berdoa, rajin impa, patuh pada mama dan papa, rajin belajar, menolong orang lain. Semua perbuatan baik itu adalah artinya adik-adik sudah menjadi saksi Kristus di dunia ini. Siap menjadi saksi Kristus di dunia ini? Siap. Sebelum kakak akhiri cerita kakak, adik-adik tahu nggak siapa sih nama bapak yang tadi Kak Susan ceritakan? Siapa ya? Ya, namanya Bapak Yohanes. Biasa dikenal dengan Yohanes Pembaptis, karena pekerjaannya membaptis orang. Buat adik-adik di rumah yang belum dibaptis, ayo tanya mama papanya, kapan ma, kapan pak saya dibaptis? Segera minta dibaptis ya, dan siap menjadi saksi Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini kakak mau adik-adik buat aktivitasnya bikin video. Video saat adik-adik menjadi saksi Kristus. Tadi sudah tahu kan menjadi saksi Kristus bagaimana? Perbuatan-perbuatannya divideokan ya, direkam. Nanti kirim ke kakak Layan. Akan ditampilkan di IMPA minggu mendatang. Dibuat ya, marilah menjadi saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih. Adik-adik tadi sudah mendengar cerita kakak kan? Kalau begitu sekarang kita akan menyambut firman Tuhan dan juga cerita tadi dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 132 bait 1, sungguh indah kabar mulia. The
yang berdoa nanti dimulai dari Kak Sari dan diakhiri oleh Kak Susan dengan doa Bapa Kami Bersama dan doksologi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kembali kami datang Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kau menjaga kami, membangunkan kami tadi pagi Tuhan, untuk kembali kami bersama-sama beribadah di pagi hari yang cerah ini. Saat ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi Tuhan, khususnya GPIB Cawang Baru. Tuhan mau memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Maria Tiri. Tuhan beri Ibu kesehatan, kekuatan, agar tetap dapat melayani dengan penuh sukacita di masa pandemi ini. Tuhan juga mau beserta dengan majelis Tuhan, kakak-kakak komisi, agar kami sama-sama tetap setia dan semangat untuk melayani-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa bagi anak-anak layan kami Tuhan, agar anak-anak layan kami tetap rajin ibadah walaupun masih dari rumah masing-masing. Tuhan mau memberkati pelkat kami, pelkat PA Tuhan, pengurus PA dan para pelayan PA Tuhan, agar kakak-kakak layan tetap bersemangat untuk mengajar anak-anak layannya. Tuhan mau memberkati program-program yang akan dilaksanakan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, dengarlah doa ini Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati bangsa kami dan Engkau tetap melawat bangsa kami di dalam situasi dan kondisi yang sampai saat ini kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakil, menteri, dan seluruh staf dan jajaran sampai ke tingkat RT. Tuhan Yesus, biarlah para pemimpin bangsa kami boleh mempunyai hikmat yang asalnya daripadamu, sehingga mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat daripadamu, sehingga bangsa ini boleh Kau pulihkan dari virus COVID-19 dan semua sektor yang ada di negara kami boleh juga pulih dan kami pun dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami juga semua rakyat Indonesia agar kami pun boleh membantu program atau himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan biarlah kami semua boleh tetap diberi kesehatan sehingga kami tetap boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha, di dalam setiap hari menjaga, merawat, dan mendidik adik-adik klien kami. Berikan kesabaran sehingga orang tua pun dapat bekerja sama dengan kami para pelayan PA di dalam tumbuh kembang iman percaya adik-adik klien kami hanya kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya adik-adik masukkan di dalam amplop, lalu berikan kepada mama dan papa, agar diberikan lagi kepada majelis yang terdekat dari rumah adik-adik, atau nanti tunggu saja akan ada majelis yang mengambil ke rumah adik-adik. Nah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan, bait pertama. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kakak ajak adik-adik berdiri, kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menyaksikan Warta PA. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri impak kita pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri lagi. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 202. Murid Tuhan, jadilah bait pertama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai. Kita saat teduh kembali adik-adik. Saat teduhnya mulai dari sekarang. Saat teduhnya selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di Impa minggu depan ya. Kak Susan juga Kak Tarin pamit. Dadah.